Bena nanapia nanana. Suku Bena merupakan suku yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, berada pada sebuah lembah di antara dua buah gunung, yaitu Gunung Inerie dan Sorolaki. Bena juga dikelilingi panorama pemandangan dan perbukitan Jerebuu. Suku Bena menjadi salah satu tujuan wisata untuk melihat desa megalitikum yang masih ada hingga saat ini. Penduduk Bena percaya bahwa rumah-rumah yang mereka dirikan adalah anak-anak dari bapak dan ibu kampung yang merupakan perlambangan dari manusia. Oleh karena itu, rumah-rumah di Bena diberi nama. Rumah juga dianggap bertingkah laku seperti manusia. Rumah yang mewakili kaum perempuan diberi nama Sau Sakapuu, dan yang mewakili laki-laki disebut Sau Sakalobo. Pembeda di antara keduanya adalah tanda yang ada di atas rumah. Simbol pada Sau Sakalobo bernama Ata. Ata berbentuk manusia yang memegang parang di sebelah tangan kanan dan memegang tombak di sebelah tangan kiri. Sedangkan simbol pada Sau Sakapuu bernama Anaye yang berbentuk miniatur rumah adat. Untuk membangun sebuah rumah adat, suku Bena mempunyai ritual tersendiri. Ritual tersebut terbagi atas 17 tahapan proses yang wajib dilakukan. Ritual pertama disebut dengan Basa Mata Kaka, merupakan tahapan pertama dari serangkaian proses membangun rumah adat. Basa Mata Kaka dilakukan sebelum memotong kayu untuk material rumah. Awalnya akan dilakukan pembacaan syair adat atau dikenal dengan sangaza. Kemudian seekor babi akan dikorbankan. Lalu darah babi tersebut akan digunakan untuk melumuri kapak dan alat-alat yang akan digunakan untuk memotong kayu. Tahapan kedua adalah pengumpulan material yang bisa menghabiskan waktu sekitar 1 bulan. Rumah adat di Bena selalu memanfaatkan bahan baku lokal. Hampir setiap bahan bakunya tidak didatangkan dari luar kampung. Apabila ada bahan-bahan dari luar Bena, maka digunakan untuk menahan erosi, bukan sebagai material untuk menyusun rumah adat. Tahapan ketiga adalah proses pengeringan material kayu. Terdapat beberapa macam kayu. Kayu fai menyimbolkan perempuan, kayu oja yang menyimbolkan laki-laki. Jenis kayu lain yaitu kayu dalu yang digunakan dalam one sebagai kayu inti. Proses pengeringan berbagai macam jenis kayu ini membutuhkan waktu sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Tahapan berikutnya adalah pei mukutemu. Pei mukutemu merupakan malam sebelum memulai pekerjaan membangun rumah adat di keesokan harinya. Awalnya dilakukan pembacaan syair adat atau sangaza, kemudian mengorbankan beberapa ekor babi. Seperti halnya pada tahap 1, darah babi digunakan untuk melumuri alat-alat yang akan digunakan untuk membangun rumah. Tahap nomor 5 adalah pengambilan bahan di tempat penyimpanan atau gudang. Tahapan berikutnya adalah torengani, yaitu pembuatan 4 sisi dinding pada ruang utama atau disebut one. Tidak sembarang orang diperbolehkan untuk memasuki one, karena masyarakat Bena percaya bahwa one adalah tempat dengan tingkatan sakral yang sangat tinggi. Setiap sisi pada one berjumlah 7 lembar papan. Ketujuh papan ini memiliki nama, yaitu KB Wisu, Ube Ulu, KB, Kedu, KB, Ube Ulu, dan KB Wisu.
Makna dari ketujuh lembar papan adalah untuk membantu setiap generasi dalam mengingat 7 leluhur dan 7 keturunan sesudahnya. Beranjak ke tahapan ketujuh yang disebut dengan weti. Weti merupakan proses pembangunan ukiran-ukiran pada rumah adat yang dikerjakan oleh 5 pade. 5 pade adalah seseorang yang sudah turun-temurun mengerjakan ukiran-ukiran pada rumah adat sejak rumah adat pertama kali dibangun. Selain ahli membuat ukiran, 5 pade juga ahli dalam konstruksi bangunan. Masyarakat mempercayai 5 pade dalam membuat ukiran, sehingga tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk membuat ukiran. Berikutnya adalah tahapan yang disebut dengan kobo. Kobo adalah saat di mana pembuatan ruang utama atau one sudah siap semua. Kemudian diadakan ritual untuk kelima pade. Seperti biasa, proses ritual selalu diawali dengan syair adat atau sangaza. Kemudian dilanjutkan dengan pengorbanan hewan babi. Hewan babi yang telah dibunuh akan dimakan bersama-sama. Tahapan ke-12 dari 17 tahap adalah wake lado wewa. Proses ini merupakan proses membangun konstruksi atap. Ritual diawali dengan syair adat atau sangaza, kemudian mengorbankan hewan babi dan makan bersama seluruh orang yang terlibat dalam proses pembangunan. Tahap selanjutnya adalah paliwai, yaitu proses pemasangan batu tangga pertama menuju ruang luar atau teda wewa. Proses ini diawali dengan ritual, yaitu syair adat atau sangaza. Kemudian dikorbankan beberapa hewan babi. Darah hewan babi tersebut digunakan untuk melumuri batu tangga pertama dan kedua ujung sisi. Jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan makan bersama. Kemudian dilakukan paja, yaitu proses melanjutkan konstruksi atap. Proses ritual diawali dengan syair adat atau sangaza. Kemudian mengorbankan hewan babi. Dilanjutkan dengan makan bersama. Bahan yang digunakan untuk konstruksi adalah 17 buah bambu. Material bambu bilah untuk penyangga alang-alang berjumlah 27. Tahap berikutnya adalah wae sao. Proses ini merupakan proses lanjutan dari paja dan cukup panjang tahapan di dalam proses ini sendiri. Wae sao merupakan proses meletakkan dan menyusun alang-alang di atas konstruksi atap. Kemudian akan dilakukan syair adat dan menari adat jai berkeliling kampung dengan membawa alang-alang. Lalu memberikan alang-alang yang dipegang penari terhadap anggota keluarga yang berada di atas atap. Masih dalam tahap ke-15 yang disebut dengan Anasaki Mai Zia Sao Fai, yang berarti perjalanan suami menuju rumah istri. Kemudian dilakukan makan bersama di ruang inti, yaitu one. Kemudian akan kembali ke Sao Sakalobo atau rumah lelaki dengan menari jai membawa ata. Ritual pulang kembali ini disebut dengan Wado Sao Anasaki. Saat di rumah, simbol ata diberikan kepada anggota keluarga yang berada di atas atap untuk dipasang pada bagian bubungan atap rumah adat Sao Sakalobo. Tahapan ke-16 merupakan pemberkatan misa. Proses ini merupakan akulturasi antara budaya Bena dan agama Katolik. Ritual terakhir adalah kasau, yaitu proses syukuran rumah adat yang dihadiri seluruh anggota keluarga
masyarakat Kampung Bena, dan seluruh masyarakat kampung-kampung lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan dengan pemilik rumah. Tuan rumah akan mengorbankan 70 ekor babi, 1 ekor kuda, dan 15 ekor kerbau. Setiap ritual selalu diikuti dengan syarat. Menenun, menyisir, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan benang harus dihentikan selama proses pembangunan rumah adat. Karena masyarakat mempercayai bahwa jika dilanggar akan mendatangkan kesialan bagi masyarakat yang ikut membantu membangun rumah. Hal lain yang krusial adalah selalu menyalakan api pada tungku masak atau lika setelah rumah adat selesai dibangun. Tujuan dari menyalakan api terus-menerus ini adalah untuk menjaga agar alang-alang bisa awet bahkan hingga 40 tahun. Masyarakat Bena percaya bahwa ketika ada kendala atau masalah saat pembangunan rumah, maka akar permasalahan tersebut terkait dengan ritual yang mungkin saja keliru. Begitulah cara suku Bena menjaga satu sama lain. Bagi suku Bena, menjaga ritual bukan hanya sekedar melestarikan budaya, melainkan lebih dari itu. Menjaga ritual adalah salah satu cara mengingat ajaran leluhur. Menjaga ritual adalah menjaga keseimbangan antara leluhur, alam, dan manusia. Menjaga ritual adalah menjaga keluarga dari bahaya.